Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii. Kali ini saya akan ngebut karena ada anime Isekai Dokter yang bikin gua penasaran. Kalau begitu langsung saja handsfree, simetis komposisi rebahan. Selamat menonton dan kisah diawali setelah liburan musim dingin. Ayano Koji harus menerima fakta bahwa seluruh tahun ajaran akan mengadakan camping atau bahasa gaulnya KKN. Selama di perjalanan menuju tempat KKN yang berada di gunung, mereka semua harus menjalankan ujian khusus berupa zazen atau meditasi, gampangnya yoga, ujian tertulis, pidato, ujian fisik, dan perilaku. Sebagai pembimbing kelas D, Cabashira Sensei menjelaskan peraturan ujian khusus, mulai dari sistem kelompok yang terdiri dari kelompok kecil dan besar. Kelompok kecil beranggotakan satu angkatan, terdiri dari 14 siswa satu kelas dan satu siswa kelas lain, atau gabungan antar kelas. Untuk kelompok besar bisa dibilang adalah gabungan tahun ajaran. Dikarenakan tema kali ini adalah KKN, di mana siswa bisa PDKT lebih sesama lawan jenis. Pihak sekolah memperbolehkan 1 jam di ruang makan bagi siswa yang ingin PDKT atau sekedar bucin. Sisanya terpisah. Singkat cerita, mereka tiba di tempat tujuan. Tanpa membuang waktu, semua siswa sudah berkumpul di aulanya masing-masing. Ayano Koji yang memiliki sifat kurang komunikatif hanya bisa melihat semua siswa dari beberapa kelas mulai membentuk kelompok, hingga tersisa beberapa siswa. Sementara berusaha mencari kelompok, tiba-tiba Nagumo menyatakan perang pada Orihita Manabu. Onichannya Orihita. Manabu menerima tawaran tersebut, asalkan Nagumo tidak melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Mendengar hal itu, tentu saja Nagumo bersedia asalkan diakui oleh Manabu. Setelah melihat adegan epik ketua OSIS versus mantan ketua OSIS, akhirnya kelompok kecil Ayano Koji terbentuk. Untuk nama-namanya bisa lihat di video. Kemudian, seluruh pemimpin dari kelompok kecil harus mengambil undian untuk menentukan senpai-senpai yang akan berada di kelompok besar. Salah satunya adalah Ayano Koji yang satu kelompok dengan Nagumo. Semua siswa mulai makan di satu ruangan. Di situ, Ayano Koji tidak melihat tanda-tanda Karuizawa yang ingin berkonsultasi. Tapi, ia melihat Ichinose yang sedang kelelahan. Ayano Koji menghampirinya. Apakah terjadi sesuatu? Ichinose menjawab, "Tidak kok, cuma kelompokku agak bermasalah." Setelah memastikan waifu idaman admin, Ayano Koji bergegas menuju tempat latihan. Di sore harinya setelah selesai mandi, Ayano Koji tidak sengaja melihat bahwa Yamauchi telah sengaja menabrak Sakayanagi. Jelas sekali bahwa Yamauchi ingin melihat wajah manis dari Sakayanagi. Tapi ketika Yamauchi mencoba membantunya, Sakayanagi menolak bantuan dari Yamauchi dan mencoba bangkit sendiri. Melihat hal itu, Ayano Koji langsung menghampiri Sakayanagi dan menyuruh Yamauchi untuk segera pergi. Ayano Koji bertanya, "Apa kau terluka?" Sakayanagi menjawab, "Tidak, itu bukan apa-apa. Dirasa baik-baik saja." Ayano Koji pamit dan kembali ke penginapan. Setiba di penginapan, Ayano Koji dikagetkan dengan sosok Nagumo dan beberapa siswa angkatan tahun ketiga. Situasi itu membuat semua anggota Ayano Koji harus berhati-hati dalam bersikap ataupun berbicara, mengingat Nagumo adalah ketua OSIS. Nagumo berkata, "Mungkin kita semua harus menentukan jadwal piket dan masak. Bagaimana dengan bermain kartu?" Meskipun ingin menolaknya, karena jadwal piket akan dibagikan oleh pihak sekolah, tapi Nagumo ingin perubahan terhadap jadwal piket tersebut. Singkatnya, kelompok Ayano Koji kedapatan 4 kali piket, Nagumo 2 kali piket, dan tahun ketiga 2 kali piket. Keesokan harinya, akibat bergadang main kartu, semua anggota Ayano Koji tertidur lelap, kecuali Ayano Koji yang bangun pada waktu subuh. Ia melihat keluar jendela. Seketika, pemandangan indah menyelimuti pandangan Ayano Koji, yaitu Ichinose sedang berjogging sambil dua semangkanya gondel-gandul. Ayano Koji merasa bahwa Ichinose telah bangkit dari rasa stresnya.
Sesuai jadwal yang ditentukan semalam, kelompok Ayanokoji harus piket dan memasak. Moriyama, Ayanokoji, dan Albert akan bertugas memasak, sedangkan sisanya bertugas piket. Selama tugas berlangsung, ada terjadi insiden cekcok di mana Ishizaki tidak terima dengan sikap Koenji, di mana semua anggota sedang piket, tapi hanya Koenji yang tidak bekerja. Ishizaki berkata dengan keras, "Hei, cepat kerja!" Koenji menjawab sambil membersihkan kuku indahnya. "Itu adalah permintaan mustahil. Hanya diriku yang bisa memerintahkan diriku." Ishizaki yang sudah kehabisan kesabaran mulai mengajak Koenji duel. Tapi berkat Yukimura yang sebagai pemimpin dan beberapa anggota lainnya, kemarahan Ishizaki akhirnya bisa dihentikan. Kemudian, mereka semua mengikuti latihan yoga kecuali Koenji. Singkat cerita, jam makan siang pun tiba. Ayanokoji akhirnya bertemu dengan Karuizawa. Karuizawa yang sedang mukbang bareng kelompoknya, tiba-tiba melihat Ayanokoji berjalan ke arahnya dan duduk di belakang. Dirasa ada hal penting, Karuizawa menyuruh kelompoknya untuk segera kembali. Lalu Karuizawa berkata, pada akhirnya kau mengandalkanku juga." Ayanokoji menjawab, "Itu benar, aku butuh informasi tentang pemimpin di semua kelompok perempuan." Selama sesi tukar informasi, Ayanokoji meminta kepada Karuizawa, "Aku ingin kau fokus pada orang ini." Karuizawa menjawab, "Baiklah, akan kuusahakan." Takut kepergok oleh teman kelas, Ayanokoji meninggalkan Karuizawa. Setelah meninggalkan Karuizawa, Ayanokoji memutuskan mandi agar badannya kembali fit. Tapi ketika ia memasuki onsen, Ayanokoji melihat hampir semua anak kelas 1 yang mengenal dirinya. Mulai dari kelompok Ayanokoji, teman kelasnya, Katsuragi, Kanzaki, Shibata, bahkan Ryuen juga ada pada saat itu. Sotomura, Ike, dan Sudo mengadakan turni joni terbesar. Sebelum kedatangan Ayanokoji, Sudo sudah menjadi alpha atau pemimpin tahun ajaran pertama di bidang joni besar. Yahiko berkata, "Hentikan Sudo, kau belum tahu punya Katsuragi." Mendengar hal itu, Sudo bergegas menuju Katsuragi yang sedang keramas. Awalnya bagi Katsuragi, turni tersebut tidak menghasilkan hadiah yang untung baginya, hanya harga diri dan kebanggaan. Tapi setelah menerima ejekan dari Sudo dan CS, Katsuragi menunjukkan joninya. Sang juri bernama Sotomura mulai mengukur panjang lebarnya serta luas ketika joni berdiri. Tapi Sotomura tidak menemukan adanya perbedaan. Namun, Sudo tetap menganggap dirinya sebagai pemimpin karena sudah mengalahkan semua peserta. Akan tetapi, Ishizaki yang tidak terima kelasnya harus kalah, ia membawa Albert untuk join kompetisi. Jelas bagi Sudo itu tidak imbang, dan pemenangnya adalah Albert. Setelah dinyatakan menang, Sudo yang melihat Koenji sudah nyemplung di bak air panas dan mulai menyuruhnya untuk segera keluar, karena pemenangnya adalah Albert. Koenji yang melihat hal itu tertawa dengan riang. "Kalian ini tidak sebanding denganku." Mendengar ocehan Koenji, Sudo memaksa Koenji untuk segera keluar dan membuktikan omdonya. Berkat usaha Sudo yang terus memprovokasi Koenji, akhirnya Koenji berdiri. Koenji berkata, "Baiklah, biar kalian semua tahu berapa sempurnanya diriku ini." Ketika berdiri, semua orang yang ada di situ mulai terdiam. Joni milik Koenji lebih besar dari punya Albert. Seketika, harapan semua orang termasuk Ishizaki tak percaya dengan joni yang dimiliki oleh Koenji. Koenji berkata, "Bagaimana? Kalau begitu, aku harus membersihkan tubuh indahku ini." Di sisi lain, Ryuen yang terus memperhatikan dan menjadi anak penyendiri setelah kalah duel melawan Ayanokoji, akhirnya berbicara, "Hei, pria bule, masih ada satu orang lagi yang bisa melawanmu." Lalu Ryuen menunjuk ke arah Ayanokoji yang masih memakai handuk. Awalnya semua orang tidak percaya karena Ayanokoji memiliki tubuh kecil dibandingkan Koenji. Namun berkat Ryuen yang menyuruh semuanya untuk segera membuka handuk milik Ayanokoji dengan tujuan untuk memastikannya saja. Akhirnya semua orang mulai mengepung Ayanokoji. Ayanokoji tidak bisa berbuat banyak hal, meskipun baginya sangat mungkin bisa mengalahkan semua orang.
Tapi Ayanokoji terpaksa menerima hal itu semua. Dan seketika, semua orang terkejut dengan sosok Johnny milik Ayanokoji yang sama besar dengan Koenji. Keesokan harinya, kelompok Ayanokoji berlatih yoga, piket, dan latihan fisik berupa lari maraton. Yukimura yang tidak punya daya tahan tubuh baik hanya bisa mengeluh selama latihan maraton. Dan beberapa siswa dari kelas B juga sama dengan Yukimura. Selama latihan maraton, hanya Koenji yang berkeliaran dengan sesuka hati, di mana pada saat itu, kelompok Ayanokoji harus membagi jatah maraton berdasarkan jarak tempuh, yaitu 1,2 km. Yukimura, Izaki, dan beberapa murid lainnya sudah tak tahan dengan sikap Koenji yang seenak jidat. Sayangnya, Koenji yang kebetulan ingin lebih dulu sampai ke penginapan, ia mulai berlari dan meninggalkan semua anggotanya. Yukimura berkata, "Kalau begini terus, kita tidak akan bisa melewati ujian maraton." Scene berpindah di ruang makan. Seperti biasa, Ayanokoji mendapat informasi yang dibutuhkannya dari Karuizawa. Lalu, ia kembali ke penginapan. Ketika sedang OTW penginapan, tiba-tiba Ayanokoji melihat Asahina Senpai yang sedang berjalan. Dengan bermodalan jimat yang ditemui oleh Ayanokoji saat liburan musim dingin, ia pun berkata, "Kayaknya aku pernah lihat jimat itu." Ketika mendengar omongan Ayanokoji, Asahina Senpai langsung berhenti dan menanyakan tentang jimat tersebut. Mereka berdua mulai memperkenalkan satu sama lain. Asahina Senpai bertanya, "Dari mana kamu dapat jimat itu?" Ayanokoji mulai menjelaskan bahwa ia menemukan jimat saat liburan musim dingin. Berkat Ayanokoji, Asahina Senpai sangat berterima kasih dan memberikan satu pertanyaan apapun kepadanya. Ayanokoji bertanya mengenai Nagumo Senpai, seperti apa orangnya. Singkatnya, Asahina Senpai menjelaskan bahwa Nagumo adalah orang yang sangat berbakat dan juga bisa bersaing melawan Manabu Senpai. Asahina menjawab, seluruh tahun kedua mengikuti Nagumo yang selalu membantu siswa yang peringkat rendah. Ayanokoji berkata, "Jadi begitu. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa Senpai." 2 hari sebelum ujian dimulai, kelompok Ayanokoji kembali berlatih seperti biasa. Namun kali ini ada insiden di mana Koenji tiba-tiba menghilang ketika sedang latihan maraton. Moriyama berkata, "Aku akan mencari Koenji." Ayanokoji yang sudah menyadari Koenji hilang lebih awal, mulai menyarankan Moriyama agar tugas tersebut diberikan kepadanya. Dengan berat hati, Moriyama memberikan tugas tersebut kepada Ayanokoji. Selama pengejaran Koenji, Ayanokoji menyadari bahwa fisik Koenji sangat tidak normal. Ia mulai mengingat kembali di mana pada saat di pulau tak berpenghuni, Koenji bagaikan alam yang bisa melewati segala medan dengan mudah. Tapi bagi Ayanokoji itu tidak masalah. Selama ia bisa menemukan jejak Koenji, maka itu semua tak ada artinya. Ayanokoji bergegas menelusuri hutan dan akhirnya melihat Koenji yang sedang berlari. Ayanokoji berkata, "Koenji, cepat kembali." Tiba-tiba, Koenji berhenti setelah mendengar perkataan Ayanokoji. Koenji berkata, "Wow, rupanya Ayanokoji boy. Sedang apa kau di sini?" Ayanokoji menjawab, "Aku ke sini untuk membawamu kembali." Tanpa mendengar peringatan dari Ayanokoji, Koenji mulai berlari lagi. Tapi untuk pertama kalinya, senyum Koenji menghilang setelah mengetahui bahwa kekuatan cengkeraman Ayanokoji bisa menahannya. Koenji berkata, "Oh, jadi orang X yang dimaksudkan Dragon Boy itu adalah kamu ya, Ayanokoji Boy? Maaf saja, tapi aku harus mengejar babi hutan yang menarik perhatianku." Dirasa ancaman tak berpengaruh bagi Koenji, akhirnya Ayanokoji melepas tangan Koenji dan kembali. Moriyama bertanya, "Bagaimana dengan Koenji, Ayanokoji?" Ayanokoji menjawab, "Gagal." Yukimura sudah mengira bahwa usaha Ayanokoji akan sia-sia. Hingga pada akhirnya, semua berhasil melewati latihan maraton. Tapi akan ada masalah jika pembagian jarak tempuh tidak berjalan dengan baik. 1 hari sebelum ujian dimulai, Yukimura meminta kepada Koenji agar berpartisipasi latihan maraton. Namun, usaha Yukimura juga tidak membuahkan hasil. Akibatnya, kelompok Ayanokoji harus menerima kenyataan pahit
Jika tidak berhasil mendapat poin minimum, maka sebagai pemimpin akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Meskipun pemimpin bisa menyeret anggota yang tidak berpartisipasi, tapi Yukimura bukanlah orang seperti itu. Terlihat jelas bahwa anggota lainnya menyadari hal itu. Ishizaki yang sudah muak dengan sikap Koenji mulai berkata, "Yukimura, kalau begitu aku akan berlari 3,6 km. Yoshimoto juga berkata hal yang sama. Ayanokochi juga berkata bahwa ia akan berlari 2,4 km. Dan sisanya 1,2 km untuk anggota lainnya. Mereka semua harus menyerah dan berharap bahwa Koenji akan berlari di ujian maraton. Singkat cerita, jam makan siang pun telah tiba. Ayanokochi yang telah selesai makan tak sengaja bertemu dengan Tachibana Senpai yang sedang memojok. Ayanokochi menghampirinya dan bertanya, "Tachibana Senpai, apa terjadi sesuatu?" Mendengar suara Ayanokochi, Tachibana mulai berbalik dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Ayanokochi yang merasa ada sesuatu mulai menyerang Tachibana Senpai secara psikologis. Ayanokochi berkata, "Manabu Senpai hebat ya, sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mengalahkannya." Tachibana yang kepancing pun menjawab, "Ayanokochi tidak tahu apa-apa tentang Manabu. Ia selalu bertarung sendirian, meskipun ada teman-teman yang rela membantunya." Ayanokochi berkata di pikirannya, "Jadi begitu." Kemudian, setelah mengkonfirmasi, Ayanokochi berpamitan dan meninggalkan Tachibana Senpai. Di malam harinya, Ayanokochi terbangun dengan gerak-gerik Hashimoto yang berada di atasnya. Ayanokochi berpura-pura tidur ketika Hashimoto turun dari atas. Lalu Ayanokochi mengikuti Hashimoto. Setiba di luar, ternyata Hashimoto bertemu dengan Ryuen. Hashimoto bertanya, "Apa benar kau sudah pensiun dari pemimpin?" Ryuen menjawab, "Itu benar. Aku dikeroyok oleh Ishizaki dan Albert." Dirasa Ryuen tidak berbohong, untuk saat ini Hashimoto percaya. Lalu, beberapa menit kemudian, mereka berdua bertemu dengan Nagumo dan Manabu. Hashimoto yang panik pun mulai menjaga sikapnya, tapi tidak dengan Ryuen. Nagumo bertanya, "Apa kau Ryuen? Sepertinya kalian sedang menjalin pertemuan rahasia." Ryuen menjawab, "Senpai juga seperti itu kan?" Nagumo yang mulai sedikit kesal dengan sikap Ryuen, tapi karena ada Manabu, ia pun kembali tersenyum. Nagumo bertanya, "Bagaimana Manabu Senpai? Sepertinya kemenanganku sudah terlihat." Manabu menjawab, "Tidak pasti. Sampai ujian berakhir, kau tidak melibatkan pihak ketiga kan?" Nagumo menjawab, "Tidak mungkin aku melanggar janji Manabu Senpai. Tapi bagaimana dengan Senpai? Apakah Senpai meminta bantuan pada Ayanokochi?" Seketika wajah Hashimoto terkaget-kaget mendengar ucapan dari Nagumo. Manabu menjawab bahwa Ayanokochi tidak ada hubungannya. Pada akhirnya Ryuen pergi lebih dulu dan Hashimoto kembali ke kamarnya. Ketika sampai di kamar, Hashimoto melihat ke arah Ayanokochi yang sedang tidur lelap. Tapi faktanya, Ayanokochi berpura-pura tidur dan mengetahui bahwa Hashimoto sedang menatapnya. Singkat cerita, hari ujian telah tiba. Semua siswa berhasil mengikuti tes dengan baik. Begitupun dengan kelompok Ayanokochi yang berhasil melewati tanpa adanya halangan. Mereka semua sangat bersyukur bahwa Koenji sedang mood baik dan berlari jarak 1,2 km. Setelah selesai ujian, tibalah hasil ujian diumumkan. Kelompok di peringkat pertama adalah Horikita Manabu, dan peringkat kedua adalah Nagumo Miyabi. Hampir semua tahun ketiga yang bersekutu dengan Manabu sangat senang bahwa Manabu tidak pernah kalah satu kali pun. Akan tetapi wajah Nagumo berkata lain. Ia tertawa dengan keras dan menyatakan bahwa Manabu Senpai sangat hebat dan tak pernah terkalahkan. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang akan dikeluarkan. Pemimpin dari kelompok yang akan dikeluarkan adalah tahun ketiga dari kelas B. Tidak ada perlawanan hingga ketika pihak sekolah menanyakan kontribusi anggota kelompok. Seketika wajah Manabu terkejut dan langsung menghampiri Nagumo. Manabu berkata, "Bukannya tidak melibatkan pihak ketiga?" Nagumo menjawab, "Aku tidak melakukan apa-apa, Senpai."
Aku orangnya menepati janji. Bahkan teman kelas Manabu mulai emosi dengan sikap Nagumo. Pemimpin yang telah menerima tiket dropout mulai menyeret Tachibana Senpai. Tachibana mulai mewek dan meminta maaf pada Manabu. Alasannya bahwa Tachibana ingin berguna bagi Manabu walaupun itu hanya sedikit. Akibatnya, tanpa konsultasi kepada Manabu, Tachibana menerima tekanan batin dari kelompoknya dan tidak berhasil mengerjakan ujian tes dengan benar. Manabu berkata, "Kau tidak akan keluar, Tachibana." Ketika mendengar hal itu, Tachibana mulai menghentikan aksi Manabu yang ingin membuang poin kelas sebesar 300 poin atau setara 20 juta poin pribadi yang bisa sebagai jaminan membatalkan siswa dropout. Namun, Manabu tetap melakukannya dan mengabaikan tindakan Tachibana. Akibatnya kelas A tahun ketiga kini hanya selisih 17 poin dari kelas B tahun ketiga. Setelah melihat momen tersebut, Ayanokoji pergi dan meninggalkan aula. Di pintu luar ada Karuizawa yang menunggu Ayanokoji. Karuizawa berkata, "Sesuai prediksi Kiyotaka, semuanya benar." Ayanokoji berkata, "Sekarang aku tahu seperti apa permainan Nagumo Senpai." Karuizawa yang penasaran mulai bertanya kepada Ayanokoji, sejak kapan Ayanokoji menyadari hal itu. Ayanokoji menjelaskan bahwa sejak Nagumo dan senpai-senpai lainnya bermain kartu. Ayanokoji ingat bahwa Nagumo hanya berkuasa di tahun kedua, tapi di kelompok besar Ayanokoji, siswa kelas B tahun ketiga sangat akrab dengan Nagumo. Disitulah Ayanokoji mulai mengetahui rencana Nagumo yang sebenarnya. Oke, di sini akan saya jelaskan mengapa Ayanotot bisa tahu rencana Nagumo. Pada dasarnya Nagumo cuma berkuasa di tahun kedua, tapi pas main kartu, siswi kelas B tahun ketiga sangat akrab dengan Nagumo. Makanya pas hari ketiga, Ayanotot meminta bantuan pada Karuizawa untuk mencari tahu siapa pemimpin setiap kelompok perempuan dan sekaligus meminta Karuizawa fokus pada satu orang, yaitu Tachibana Senpai ada di kelompok mana. Nah, setelah mendapat info, Ayanotot mulai simulasi pada Asaina Senpai untuk memastikan bahwa Nagumo bekerja sama dengan kelas mana saja dan tahun ajaran apa saja. Setelah mendapat jawaban, Ayanotot akhirnya yakin tujuan Nagumo yaitu ingin membuat Manabu turun ke kelas B dan sekaligus mengeluarkan Tachibana Senpai, orang terdekat Manabu. Tentu saja siswi yang sebagai pemimpin di atas tadi juga dibayar oleh Nagumo agar tidak keluar sekolah. Oke kan, mungkin segitu aja untuk poll kali ini. Kita lanjut berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.